Ada itu. Iya ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita dalam pelajaran nahwu ya. Sekarang jam telah menunjukkan pukul 10. Bagi semua partisipan, silahkan dibuka videonya. Yang hadir baru 3 orang ini. Ya. Ya udah. Nanti kan ini ada absen. Biasanya absen kan pertama-tama kan? Ya, baru 5 orang. 4. Kita tunggu sebentar lagi, habis itu kita lanjutkan pembelajaran kita. Ya, kalau pada pertemuan kemarin kita telah membahas muzakkar dan muannas ya. Muzakkar dan muannas, dan sudah ada beberapa orang yang nakirah dan ma'rifat juga sudah. Ya, nakirah dan ma'rifat juga sudah, dan ada beberapa bentuk ma'rifat. Beberapa bentuk ma'rifat, dan sekarang kita telah masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu al-ismul jins wa ismul alam. Sebelumnya Ustaz telah memberikan tugas ya, memberikan tugas untuk kalian semua. Yaitu tamrin atau asilah atau tamrin dari ini ya, dari bab nakirah dan ma'rifat. Dan sudah ada beberapa siswa yang mengirimkan tugasnya ya. Nanti Ustaz periksa. Cuman beberapa orang, dan yang lainnya belum ya. Nanti itu yang udah akan Ustaz masukkan nilainya insyaallah. Dan sekarang kita lanjut saja ke pembahasan kita, ismul jins wal alam. Sebelumnya silahkan dibuka videonya semua. Buka videonya, Ustaz absen. Siapa yang belum hadir? Banyak ya. Kita totalnya ada berapa? Coba siapa yang hidupin aja itu audionya. Kita totalnya ada berapa? 30 ya? Ya, cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Baru 7, baru 8. Tak apa-apa. Kita lanjutkan langsung pembelajaran kita. Ismul jins wa ismul alam. Ya, ismul jins wa ismul alam. Apa itu ismul jins? Apa itu ismul alam? Ya, kita baca setelahnya. Kita baca syawahidnya dulu, yaitu contoh-contohnya. Ya. Syawahid ya, di dalam pembahasan ismul jins wa ismul alam. Qira'atu kitabun syahriyan tuthkilu syakhsiyah ya. Qira'atu kitabin syahriyan tuthkilu syakhsiyah.
Kemudian lihat bait selanjutnya rajulun mu'minun khairun min rajulin ghairi mu'minin. Anta syakhsun muhtarimun. Kemudian lihat setelahnya, di sini baru dia masuk ismu alam. Kalau kita lihat 3 contoh ini semuanya ismul jins. Mana ismul jinsnya? Yang pertama kitabun ya. Sini dia kitabun nakirah ya. Semuanya di sini nakirah. Mukminun juga nakirah ya. Kemudian syakhsun nakirah semua. Ya. Ya di sini contoh selanjutnya Tudarrisu Fatimatu Zainaba an-nahwa. Tudarrisu Fatimatu Zainaba an-nahwa. Lihat di sini Fatimah dan Zainab itu dua-duanya nama orang. Dan itu dia masuk dalam kategori ismul jins ya. Kemudian an-najfu mautinul ulama'i. An-najfu mautinul ulama'i. Di sini mana ismul alamnya? An-najfu, yaitu karena dia nama kota. Kemudian lihat di sini setelahnya Banu Asadin. Oh, afwan. Ya, Banu Asadin ya min aksari qabaili batshan ya. Banu Asadin min aksaril qabaili batshan ya. Ya di sini Banu Asadin. Banu itu dia seperti kabilah-kabilah ya. Ada Bani Hisham, Bani Quraisy ya dan selainnya. Nah, di sini Banu Asad. Nah, itu dia termasuk isim alam ya. Ismul alam karena dia menunjukkan kepada sebuah sesuatu yang telah diketahui ya, seperti kota ya, nama kabilah, kemudian nama orang. Jadi berbeda di sini ya, kitabun mu'minun syakhsun dengan Fatimatu an-najfu dan Banu Asadin ya. Kalau 3 bawah ini dia namanya ismul alam, kalau 3 atas ini ismul jins ya. Karena dia kitabun ini hanya menunjukkan kepada jenis tanpa diketahui deskripsinya, tanpa diketahui terperincinya. Begitu juga mukmin hanya menunjukkan kepada jenis orang yang mukmin saja. Begitu juga syakhsun. Berbeda dengan Fatimah, dia udah jelas orangnya, maka dia disebut alam karena udah jelas. Kemudian an-najfu ya, begitu juga nama kota dan begitu juga nama kabilah. Lihat sekarang adibajah. Ba'dama tahaddasna an-nakirati wal ma'rifat ya wal ma'rifah nashra'u bil hadisi haula ismil jins wasmil alam. Maka setelah kita bercakap-cakap atau membahas tentang nakirah dan ma'rifat pada pembahasan yang sebelumnya, maka kita harus membahas juga tentang ismul jins dan ismul alam. Karena ini termasuk pembahasan-pembahasan yang inti di dalam ilmu nahwu. Wa ma'lumun annal ilma min asma'il ma'arif. Dan kita ketahui bahwasanya wa ma'lumun annal alama min asma'il ma'arif. Dan kita ketahui bahwasanya isim alam ini dia termasuk dari isim-isim yang ma'rifat. Kenapa kita tahu? Ya karena pada pembahasan kemarin kita telah membahas bahwasanya isim ma'rifat itu mempunyai beberapa jenis. Ada alam ya, ada yang mudhaf ilaih ya, dan ada yang ditambah dengan alif lam. Dan ini salah satunya yaitu isim alam yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, sudah berapa yang hadir? 14 ya. Ada setengah lagi berarti ya, setengah lagi.
Ya, kita lanjut. Lihat sekarang paragraf selanjutnya, dakik fil qismainil al-awwal wasani minasyawahid. Kita lihat sekarang di kisim ya, atau kelompok yang pertama dan yang kedua, maksudnya 3 pertama dan 3 kedua ya. Tajid anal qismal awal waradat fihi asma'u ya, waradat fihi asma'un utliqat bisyaklin amin la yuradu min talaffuzi biha fardun muayyanun min afradiha. Lihat sekarang kita lihat kepada kisim awal, maksudnya 3 contoh yang atas ini ya. Qiraati kitabin sahriyan, terus ke syakhsiyah, rajulun mu'minun khairun min rajuli ghairi mu'min, anta syakhsun muhtarimun. Nah, ini 3 ini ketika kita lihat, maka di situ ada isim-isim yang dilafadzkan dengan bentuk yang umum. Maksudnya apa? Maksudnya isim-isimnya ini dia bentuknya umum. Kitab tidak jelas kitab mana, pokoknya semua kitab ya. Pokoknya dia jenisnya kitab lah. Jadi kitab itu kan banyak, maka dia disebut di sini umum ya. Begitu juga mukmin ya, semua mukmin ya. Begitu juga syakhsun, dia semua orang, tapi belum jelas orang yang mana. Tapi dia mencakup semua orang dan belum jelas orangnya yang mana. Ini juga mencakup semua mukmin tapi belum jelas mukminnya yang mana ya. Ketika disebutkan di sini artinya, misalnya qiraatu kitabin syahriyan, membaca ya buku setiap bulan itu akan membentuk kepribadian ya, membentuk kepribadian seseorang. Nah, di sini bukunya ini belum jelas ya. Belum jelas bukunya ini buku yang mana. Nah, itu dia maksudnya. Yang penting dia mencakup semua buku ya. Begitu juga di sini rajulun mukmin, seorang laki-laki yang mukmin lebih baik daripada laki-laki yang tidak mukmin. Nah, di sini mukmin rajulun dan mukminnya di sini atau rajulunya di sini semua laki-laki ya. Ya, semua orang maksudnya. Nah, semua orang yang mukmin, tapi belum jelas dia siapa yang mukmin, itu belum diperinci persatuannya. Nah, satu-satunya belum diperinci, apakah si fulan, apakah si fulan. Jadi dia belum diperinci. Yang ketiga, anta syakhsun muhtarimun. Muhtaramun, afwan ya. Anta syakhsun muhtaramun. Kamu adalah orang yang dihormati. Nah, di sini orang di sini belum dia kalau ditinjau dari orangnya aja dia belum jelas ya orangnya ya. Walaupun nanti di sini ada anta, akan tapi syakhsun di sini dia mencakup semua orang karena nggak dijelaskan namanya di sini. Jadi dia masih mencakup semua orang ya. Nah, jadi itu dia yang dimaksud umum ya. La yuradu min talaffuzi, tidak dimaksud dari penyebutan lafaz-lafaz ismul jins itu seseorang muayyan ya, maka tidak dimaksud di situ ya, tidak ditunjukkan di situ seseorang yang sesuatu yang muayyan, yang jelas. Jadi dia tidak jelas orang yang mana ya, kitab yang mana ya, syakhsun yang mana gitu. Belum jelas karena dia enggak pakai alif lam di situ. Dia nakirah. Min afradiha, tidak jelas dari setiap persatuannya. Maksudnya persatuan dari kata jenis itu. Paham ya? Jadi jenis ini, isim jenis ini dia belum jelas, tapi dia menunjukkan satu jenis ya. Ismul jins ini misalnya kitabun ya. Kitabnya enggak tahu kitab yang mana, belum jelas. Akan tapi kitab ini dia menunjukkan kepada satu jenis, yaitu jenis kitab ya, bukan pulpen, bukan menghapus, akan tapi dia kitab. Nah, tapi kitabnya nggak tahu yang mana gitu. Persatuan di dalam jenis kitab ini banyak, ada kitab ini, kitab itu. Nah, dia belum jelas kitab yang mana. Begitu juga selainnya.
ada rajulun. Nah, enggak jelas rajulun yang mana. Yang penting dia rajulun, bukan perempuan, bukan binatang gitu. Jadi di situ itulah maksudnya ismul jins. Jadi dia tidak menunjukkan kepada suatu yang jelas apa yang ada di dalamnya, akan tapi dia menunjukkan kepada jenisnya saja. Ya. Dan ismul jins itu dia ma'rifat ya, ma'rifat. Fihinin anna fihinin fihini anna asma'al qismus tsani yuqsadu biha fardun muayyanan. Nah, fardun muayyanun ya. Maka kita lihat di dalam qismus tsani yang selanjutnya, maka dia menunjukkan kepada seseorang yang jelas. Contohnya lihat sekarang di qismus tsani yang 3 yang bawah ini. Tudarrisul Fatimatu Zainab an-nahwa ya, Fatimah mengajari Zainab pelajaran nahwu. Nah, di sini jelas Fatimah siapa, Zainab siapa, yaitu yang bernama Fatimah gitu ya. Bukan Nisaun ya. Tapi dia jelas siapa perempuan itu, yaitu Fatimah. Siapa yang mengajar? Fatimah. Begitu juga An-Najfu ya, ini jelas nama kota. Pakai alif lam lagi. Berarti dia ini ma'rifat, isim alam. Najfu juga isim alam. Najfu mawatinul apa? Negeri para ulama. Nah, di sini An-Najfu di sini dia ismul alam yang ma'rifat. Banu Asadin min aksari qabailil Batshan ya. Banu Asad yaitu qabail yang paling kuat maksudnya. Paling kuat, Batshan ini yang paling kuat. Nah, di sini Banu Asad ini dia termasuk isim alam karena dia jelas siapa yang dimaksud, yaitu Banu Asad. Paham ya? Nah, itu dia. Jadi bedanya kalau ismul alam itu dia nakirah, kalau bedanya kalau ismul jins itu dia nakirah, kalau ismul alam dia ma'rifat. Karena ismul alam ini termasuk dari salah satu jenis isim-isim ma'rifat. Akan tapi kalau ismul jins itu dia nakirah, tidak memakai alif lam. Maka lihat di sini falahid al-asma fi qismil awal, maka lihatlah nama-nama di kisim awal ya, di qismil pertama. Kita lihat rajulun, kitabun, anta. Maka perhatikan nama-nama ya atau isim-isim di dalam kisim awal, yaitu ada rajulun, ada kitabun, ya, ada anta. Nah, di sini yang dimaksud isim jenisnya anta ya. Walaupun anta dia menunjukkan kamu, tapi belum jelas kamunya siapa. Fannya bukan syaksun, akan tapi anta. Nah, dia belum jelas yang mana itu antanya. Bisa kamu, semua orang bisa disebut anta, akan tapi di sini tidak disebutkan siapa antanya, maka dia masuk ismul jins. Fa inna kullan minha, lihat lagi di sini falahid al-asma'a fi qismil awal rajulun, kitabun, anta. Fa inna kullan minha yantabiqu ala majmu'atin afradin ya. Nah, maka lihat di sini setiap dari 3 ini semua menunjukkan kepada sebuah jenis yang di dalamnya tercakup banyak orang, banyak individu. Contohnya rajulun, ketika disebutkan rajulun saja maka dia hanya menunjukkan jenis seseorang, jenis laki-laki ya, bukan perempuan, bukan binatang, tapi dia jenis laki-laki. Di dalam kata rajulun ini banyak individunya ya. Ada si fulan, ada si siapa, banyak nama laki-laki, semuanya bergabung di bawah ya kata rajulun ini. Nah, akan tapi belum jelas yang rajulun yang dimaksud yang mana. Itu dia maksudnya ismul jins. Farajulun tutlaqu ala kulli jinsir rijal, maka rajulun itu dia menunjukkan kepada semua jenis laki-laki. Wa hadza ma yusamma ismul jins, maka ini yang dimaksud adalah isim jins. Wa ma warada fi qismis tsani, ya, adapun ya di sini adapun apa yang
datang di dalam Kismusan, yaitu 3 yang bawah itu, Fatimah, Zainab, An-Najfu wa Banu Asad, ya. Nah, semua ini isim alam. Fa inna hadhil alfadha maudu'atun li asma'in muhaddadatin, ya. Ya, di sini setiap lafaz-lafaz ini, yaitu Fatimah, Zainab, An-Najfu, Banu Asad, ini dia mempunyai kedudukan yang mana itu menunjukkan kata yang muhaddad, yang telah diketahui, ya. Muhaddad itu maksudnya yang telah cukup atau telah diketahui. Yaitu siapa Fatimah? Ya Fatimah gitu. Ya, dia enggak umum lagi, enggak banyak individu di dalamnya. Dia ya, yang dimaksud yaitu cuman Fatimah. Atau yang dimaksud cuman Zainab. Atau nama kota yang dimaksud cuman An-Najf, bukan kota-kota yang lain. Fa indama kulna, maka kita mengatakan Fatimah faqad qasada, ya, faqad kusida min hadzal ismi syakhsun muhaddadun. Maka yang dimaksud dari isim ini, dari kata Fatimah ini, yaitu seseorang yang telah diketahui, yaitu si Fatimah, bukan yang lain. Ya, wa in sumiyat bihi aksaru min wahidah, walaupun yang dinamakan dengan Fatimah itu ada banyak perempuan, akan tapi kita tahu siapa orangnya, ya, ketika dia bernama Fatimah. Berbeda ketika disebutkan nisaun, ya. Nisa itu artinya perempuan, banyak perempuan, ada Zainab, ada Fatimah, ada Khadijah, banyak. Nah, itu dia masuknya ke ismul jins kalau disebutkan nisaun. Akan tapi kalau dia langsung jelas ke namanya Fatimah, maka dia maksudnya isim alam, ya. Jadi sekarang wahazan nau'u min asma'in, ya, minal asma'i yusamma ismul alam, ya. Maka jenis ini dia termasuk dari isim yang disebut dengan isim alam, alladzi yutlaqu ala asma'il akhsasi wal qura wal baladat wal qabail. Ya, wal baldat wal qabail. Ya, di sini yaitu ismul alam adalah ismun yang menunjukkan kepada nama-nama orang atau nama-nama kampung, ya, atau nama-nama desa, wal balad atau nama-nama negara, wal qabail atau nama-nama nama-nama kabilah, ya, dan juga wal hayawan juga, yaitu yang menunjukkan kepada nama-nama hewan. Semuanya itu dia masuknya ke isim alam, ya. Paham, ya? Itu dia isim alam. Jadi kita telah tahu perbedaannya. Ismul jins itu dia mencakup banyak, akan tapi enggak jelas. Kalau ismul alam itu dia hanya menunjukkan kepada satu orang, satu zat saja, dan itu jelas, ya. Baik itu orang ataupun kampung atau kota atau kabilah dan seterusnya. Fal fariqul asasi bainal ismainin, maka pembeda yang jelas di antara dua isim ini, yaitu ismul jins dan ismul alam, anal asmaul jins hinama tutlaqu la yuqsadu minha fardun muayyanun min afradiha bikilafi asma'il alam allati takhtasu bi fardin, ya, duna baqiyatil afradil ladzina yumkin an yakunu bi nafsil asma' kama masalna sabiqan bi Fatimah allati tusamma biha al-adidat, walakin indama yatimu talaffudzu bihadzal ismi yuqsadu minhu wahidatun muayyanatun. Lihat di sini, maka kita lihat di sini pembeda yang sangat jelas antara ismul jins dan ismul alam. Yaitu apa perbedaan yang sangat jelas? Yaitu bahwasanya ismul jins ini dia tidak menunjukkan kepada suatu individu tertentu, ya. Dia hanya menunjukkan kepada jenisnya, ya. Berbeda dengan ismul alam yang menunjukkan kepada langsung kepada individunya tersebut, kepada individu tertentu, ya.
tanpa menunjukkan kepada selainnya. Kalau udah satu orang udah menunjukkan kepada satu orang itu saja, enggak menunjukkan kepada yang lain. Itu dia kalau ismul alam. Kalau ismul jins dia menunjukkan kepada jenisnya saja tanpa diperinci. Itu kebalikannya ya. Itu dia perbedaannya. Kalau masal nasabikon seperti yang kita contohkan Fatimah ya, yang Fatimah ini sebenarnya banyak nama yang orang yang pakai nama Fatimah, akan tapi ketika disebutkan Fatimah kita udah tahu oh berarti Fatimah yang ini ya. Berbeda ketika disebutkan perempuan. Kalau kita disebutkan perempuan berarti banyak perempuannya. Kita belum tahu perempuan yang mana, akan tapi kalau disebutkan Fatimah jelas dia Fatimah ya. Itu dia maksudnya. Walakin indama yatimut talafut, akan tapi ketika jelas ketika lengkap penyebutannya bihadzal ismin yuksadu biha minhu wahidatun muayyanun, maka ketika disebutkan ismul alam ini dengan penyebutan yang lengkap, maka kita mengetahui bahwasanya yang dimaksud adalah satu orang saja, itu ismul alam. Berbeda dengan ismul jins. Paham ya perbedaannya? Kalau ismul jins menunjukkan kepada menunjukkan kepada jenisnya tapi belum jelas. Kalau ismul alam menunjukkan kepada suatu individu yang sudah jelas. Itu dia penjelasannya antara syawahid ini ya, yang 3 atas dan 3 bawah ini. Itu dia. Ya udah berapa orang? 20 ya. Mendengarkan enggak itu semua? Dengarkan ya. Hidupkan videonya yang belum dihidupkan. Lihat sekarang kita masuk yang terakhir, kita masuk kepada khulasah ya, atau ringkasan. Lihat di sini ismul jins apa itu? Di sini disebutkan definisinya ya. Ismul jins apa itu definisi dari ismul jins? Ya. Isim jins ini huwa ismul ladzi yutlaqu wa la yuradu bihi fardun duna akharin ya min afradi jinsihi. Yaitu adalah 2 menit lagi. Ya, kita lihat. Ya. Yaitu adalah suatu isim yang disebutkan akan tapi dia tidak menunjukkan kepada sebuah individu tertentu ya. Itu dia maksudnya jins, hanya menyebutkan jenisnya saja. Itu dia definisi dari ismul jins. Adapun definisi dari ismul alam, wa ismul ladzi yutlaqu wa yuradu bihi fardun muayyanan wa in kana yusamma bihi aksaru min fardin ya. Dia di sini kalau isim alam itu adalah isim yang disebutkan akan tapi dia menunjukkan kepada seseorang individu aja, suatu individu saja ya. Walaupun yang tercakup dalam ismu alam itu banyak, akan tapi ketika disebutkan ismu alam maka itu langsung menunjukkan kepada individu tertentu. Itu dia yang maksud ismul alam. Dan sekarang yang ketiga khulasahnya wa yutlaqu ismul alam alal akhsasi wal manatiki wal qabaili fi hinin ana asma al isyarati wa asma al mausulati wa dhamairi hiya asmaul jins ya. Maka ismul alam itu adalah contohnya seperti nama orang, nama mantikoh ya, nama tempat, nama qabilah, nama kota, nama desa, nama hewan, itu semua masuknya ismul alam. Adapun isim isyarah dan ismul mausul ya, isim isyarah haza hazihi ismul mausul alladzi allati nah, wa dhamair dan domir ya seperti seperti anta tadi. Nah, maka dia masuknya ke isim jins ya, ke isim jins. Dia masuknya ke isim jins karena dia tidak menunjukkan kepada individu yang jelas ya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Waktunya sudah habis ya. Ya, waktunya sudah habis. Kita tutup. Sebelum kita tutup, kita lihat dulu sudah berapa orang? 20 orang ya. Ya. Berarti 10 yang enggak hadir ya. Ini di absen. Bisa screenshot. Ya. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kan ya.